Ya, kembali lagi di Bitalk edisi hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Terima kasih Sobat Bipos masih bersama kami. Oke Pak, kita lanjutkan. Besok malam 20.30 Timnas Indonesia melawan Jepang. Ini Raja Asia nih Pak, mereka 4 kali juara Piala Asia. Terus secara peringkat mereka peringkat 19, kita 142. Secara pemain mereka 80% bermain di luar negeri dan klub top Eropa kita cuma 20%. Peluangnya sangat kecil sebenarnya Pak, tapi di dalam sepak bola semua bisa terjadi. Silahkan Pak, analisa dan pandangan Bapak. Judul yang Anda tampilkan hari ini, why not? Why not? Apa mungkin, ya kan? Iya. Mungkin. Kenapa tidak? Ya. Di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Jajaran PSSI, ya, jajaran PSSI, ketum, ya, hari ini setelah berangkat ke Qatar, ya, untuk memberikan support kepada timnas kita untuk bisa meraih hasil maksimal, mencatatkan sejarah di Piala Asia. Ya. Karena Indonesia belum pernah lolos ke babak 16 besar, kedua atau 16 besar. Iya. Di sini ada kesempatan. Kita tidak perlu melihat Jepang itu peringkat berapa, ya. Pemainnya berapa persen main di Eropa, tidak perlu, ya. Dan posisi kita peringkat berapa di FIFA, kita tidak perlu melihat itu, ya. Yang perlu kita tanamkan kepada pemain kita, yang pertama adalah harapan kami jajaran PSSI, ya, kepada masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia, mohon doanya, ya, agar pahlawan-pahlawan sepak bola Indonesia yang besok malam akan mempertaruhkan sang merah putih, ya, bisa meraih hasil maksimal. Ya. Saya bilang tidak kemenangan, hasil maksimal, ya, hasil maksimal. Sehingga dengan hasil maksimal tersebut, ya, kita bisa mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak kedua atau 16 besar. Itu harapan kami dari PSI, dan hal itu terbuka lebar. Kalau Mas Reza, ini Indonesia ini sebenarnya menhan seri juga peluangnya cukup terbuka, bukan begitu Mas ya? Betul. Dalam filosofi sepak bola itu kan bola itu bulat. Iya. Jadi hasil itu belum bisa ditentukan ketika peluit akhir babak kedua itu ditiup. Walaupun kita berada di posisi berapa, walaupun lawan berada di posisi berapa, itu belum ada kata siapa yang menang dan siapa kalah sebelum peluit akhir ditiupkan. Nah, kalau kita membaca peluang untuk Indonesia lolos ke 16 besar sekaligus juga mencapai target yang ditargetkan oleh PSSI kepada Coach Shin, nah tentu terbuka lebar ya. Selain yang harus kita lakukan adalah menang atau seri dengan Jepang di pertandingan akhir, bertaruh nyawa, bertaruh harga diri itu, pokoknya habis-habisan. Saya yakin Jepang juga main habis-habisan karena posisinya terancam. Indonesia juga habis-habisan. Nah, terlepas dari hasil pertandingan itu, kita juga diuntungkan pada pertandingan kemarin yang mana Cina itu kalah dengan Qatar. Nah, tentu ini membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar menjadi salah satu tiga terbaik. Karena kan 3 terbaik itu kan yang diambil 4 tim. Nah, dan juga sebetulnya peluang Indonesia itu juga tergantung pada 2 pertandingan hari ini, yang mana antara Syria dengan India, kemudian juga Palestina itu dengan lupa saya nih Palestina dengan apa. Nah, 2 pertandingan itu harapan kita adalah hasilnya imbang. Ya, kalau berdasarkan data saya ini saat ini peringkat ketiga terbaik tuh di atas ada Bahrain dengan 3 poin, Indonesia di posisi kedua. Betul. Di bawah kita ada Cina. Cina ini sudah out dah. Begini Pak. Terus ada Oman dan Syria serta Palestina yang paling bawah nih. Iya, nih. Begini, sebetulnya nasib Indonesia itu sampai Kamis itu bisa ditentukan. Tapi 2 pertandingan hari ini itu juga bisa menentukan. Apabila 2 pertandingan antara Syria dengan India imbang, kemudian Palestina dengan Oman itu imbang, nah maka Indonesia secara otomatis sudah menjadi peringkat 3 terbaik dan lolos ke babak 16 besar. Karena 2 tim tadi masing-masing dapat 2 poin. Nah, ini juga yang menjadi satu
satu indikasi bahwa kita memiliki peluang yang cukup besar. Nah, tapi ya sekali lagi kita jangan hanya bergantung pada hasil itu. Yeah. Kita juga harus para pemain timnas juga harus main mati-matian, harus ngotot seperti pertandingan dengan Vietnam atau lebih ditingkatkan lagi. Nah begini, kalau saya membaca strategi dari Coach Shin dalam pertandingan melawan Jepang nanti itu kurang lebih dengan komposisi pemain seperti yang ada melawan Vietnam. Cuman ada pergeseran mungkin ya. Mungkin posisi Egy nanti diganti siapa yang masuk. Karena saya lihat di pertandingan awal yang agak kurang optimal itu ya di posisi Egy yang ketika awal pertandingan itu. Mungkin itu. Tapi dari sisi back ya 3 back itu sepertinya tetap itu. Itu analisa saya, perkiraan saya. Kalau Pak Bakti melihatnya mungkin ada sedikit perubahan atau bagaimana? Soalnya diberitakan juga ramai di media ini salah satu penyerang Ramadan Sananta itu belum sama sekali diturunkan. Padahal secara postur dia lebih bagus daripada Egy ya kan. Nah bagaimana Bapak melihat ini Pak soal striker kita yang belum dipasang hingga persen kedua? Pelatih Sinteyong sudah evaluasi yang pertama berhasil, ya kan? Evaluasi pertama berhasil, menang dengan Vietnam itu berhasil. Mudah-mudahan evaluasi yang kedua ya setelah bermain dengan Vietnam dan melihat pertandingan Jepang dengan Irak yang kalah. Nah itu artinya secara peringkat juga lumayan jauh mereka berdua ya. Betul, tetapi bisa dikalahkan oleh Irak. Indonesia mengapa tidak bisa mengalahkan? Nah, oleh sebab itu tadi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, tentunya pelatih tidak ingin berspekulasi ya, mengharapkan apa yang disampaikan Mas Reja tadi bahwa peluang Indonesia itu besar saat ini ya untuk lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik ya, peringkat 3 terbaik. Apalagi 2 pertandingan hari ini ya. Hari ini itu menentukan bagi langkah Indonesia ya. Tetapi saya yakin Sinteyong tidak akan memikirkan itu. Yang mereka pikirkan atur strategi yang sejitu mungkin agar timnas kita mendapatkan hasil maksimal. Hasil maksimal dalam artian ini minimal draw ya, minimal draw. Pasti target mereka minimal draw. Tidak ada pelatih yang menginginkan sebuah kekalahan. Pelatih sebuah kekalahan ya. Nah, mereka mengatur strategi bagaimana dengan komposisi Jepang, pemainnya, kualitas pemain yang sedemikian rupa ya. Menganalisa pertandingan Jepang dengan Vietnam sendiri ya, bisa dikalahkan, bisa dibobolkan, bukan bisa dikalahkan, bisa dibobolkan. Berarti ada celah, ada kelemahan di tim Jepang. Sedangkan Vietnam sendiri kita kalahkan, ya kan? Artinya kemampuan Jepang dengan timnas kita sejajar saja ya. Saya yakin pertandingan besok malam akan sangat seru ini. Adu strategi, adu kualitas, dan adu nasib antara Jepang dan Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat Indonesia, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya tim kita bukan hanya draw tetapi mengalahkan Jepang dan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagaimana Mas Reja melihat kemungkinan seperti itu? Ya, dalam sepak bola itu nggak mungkin sebetulnya. Ya. Sebelum peluit akhir ditiupkan, tanda bahwa saya pertandingan berakhir itu pemain itu harus berjuang mati-matian. Nah, jadi tapi ada yang menarik nih. Coach Shin juga melihat bagaimana cara Jepang dikalahkan Irak. Iya, betul. Nah, Irak kan punya strategi, dia mempres dari awal pertahanan Jepang. Jangan sampai Jepang itu mampu bermain dan juga menguasai bola. Karena kan di Jepang itu kan ada kubo yang mana penguasaan bolanya sangat bagus. Jadi sebelum pemain-pemain Jepang itu menguasai bola, permainan itu sudah dipres habis-habisan. Nah, sehingga Jepang kesulitan. Akhirnya dia main panjang ketika lawan Irak itu, dan itu gampang sekali untuk diantisipasi. Betul. Dan serangan balik oleh Irak dan terjadilah gol. Kan selama ini yang kita lihat juga Indonesia mencoba untuk mengandalkan serangan balik. Yang mana kita punya pemain-pemain kecepat seperti Marcelino, kemudian seperti Yakob Sayuri. Nah, tentu ini menjadi sebuah kesempatan. Tapi lagi-lagi jangan terlalu berpikir untuk terus-terusan menyerang. Karena nanti kita akan diserang balik oleh Jepang. Jepang kan bukan tim sembarangan, dia punya strategi, punya taktik yang gitu. Bagaimana caranya mencetak gol ke gawang lawan. Kalau kembali memasang 3 back, kira-kira berisiko nggak? Jepang ini punya pemain sayap yang begitu cepat dan di tengah yang begitu kreatif.
Nah, berkaca pada kita pertandingan dengan Irak ya, di mana 3 back itu ditutup oleh 2 gelandang, yang mana posisi itu berlapis. Ketika Jordi lepas, kemudian Hafner yang menutupnya, dan begitu pun sebaliknya. Kalau kita lihat dari pertandingan awal dengan Irak, jadi ada saling menutupi antara gelandang dengan 3 back itu. Nah, sehingga ini yang menjadi kokoh pertahanan Indonesia. Belum Pratama Arhan ini kan secara offensif oke, bagus secara menyerang, tapi defensifnya kadang-kadang keteter, terlambat atau apa dan sebagainya. Tapi itu dalam 2 pertandingan Arhan sudah lumayan bagus menurut saya mainnya. Asnawi juga belum optimal karena masih ada dibalut cedera otot katanya, sehingga tidak bisa bermain full dalam 2 pertandingan ini. Kalau melihat cara bermain kita dengan Irak, tentu nggak masalah. Karena dia saling menutupi, Justin menutupi, Ipar menutupi posisi Jordi apabila Jordi mengalami kesalahan, atau saat itu Rido yang mengalami kesalahan ditutup oleh Jordi. Nah, harapannya seperti itu juga ketika kita bermain dengan Jepang. Jadi cepat nutupnya gitu kalau yang lepas. Oke, sebagai penutup pada perbincangan kali ini, kira-kira ada prediksi skor, Pak, untuk pertandingan Indonesia-Jepang? Karena saya adalah perpanjangan tangan PSSI. Iya. Skor 0-0. Sama lemah berarti, Pak. Kan Sama, nggak bisa. Kalau sama kuat kan 1-1, 2-2 kan. Kalau Mas Reza Sama, saya 0-0. 0-0. Karena kita prediksi Indonesia bakal Parkir bus ya? Ya, bakal bertahan habis-habisan sepertinya, dengan mengandalkan serangan balik itu pasti. Apakah ada kira-kira bocoran bonus nih, Pak, kalau lolos 16 besar ini, Pak? Apa yang disampaikan oleh Ketum? Ketum akan memberikan penghargaan nih ya kepada pemain yang telah berjuang untuk Republik. Ya. Oke, sebagai kalimat penutup apa bisa disampaikan, Pak, tentang perjuangan Indonesia yang pelajaran kita? Yang pertama adalah doa. Doa masyarakat Indonesia kepada timnas kita, pahlawan-pahlawan kita, untuk mendapatkan hasil maksimal, minimal draw. Dan akhirnya lolos. Yang kedua, harapan kami dari PSSI kepada pemain, tunjukkan rasa patriotisme, ya, rasa bangga menjadi bagian daripada pejuang-pejuang merah putih. Itu harapan kami. Mas Reza, silakan. Ya, pesan saya, kita harus percaya kepada proses, bahwa sepak bola kita ini sedang berproses ke arah yang lebih baik. Tentu apapun hasilnya di Piala Asia harus kita apresiasi perjuangan timnas, karena walau seperti apapun, ya, kita masih dalam tahap perkembangan sepak bola untuk ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Perlu diingat bahwa timnas kita merupakan timnas yang paling muda. Betul. Karena usia 23 tahun, masih lumayan panjang perjalanan para pemain-pemain kita. Kita doakan semua, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal di pertandingan terakhir melawan Jepang. Oke, terima kasih Mas Reza dan juga Pak Bakti. Sobat Bipos, di sini akhir Beat Talk kita hari ini. Terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam. Kita berjumpa lagi pada kesempatan mendatang. Saya Mulyadi dan Saputra. Mohon maaf kalau ada salah hilap. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.